sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua di bulan Mei tahun 2023 pada waktu kita belajar tentang kebenaran ini, kita akan lebih memahami kebenaran firman Tuhan dibandingkan yang bukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang Kristen imitasi atau Kristen tiruan. Kristen yang kelihatannya asli tetapi sebetulnya tidak asli. Mari kita membaca di dalam Matius 7 ayat yang ke-15, dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Di dalam ayat yang ke-21, saudara-saudara, dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi di sini saudara harus membedakan antara orang Kristen sejati dengan orang Kristen imitasi atau orang Kristen tiruan, orang Kristen yang hanya secara penampilan luarnya menunjukkan bahwa dia seorang Kristen, tetapi di dalam hidupnya itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh mempunyai kedalaman dengan Kristus, berpihak kepada Kristus, dan taat kepada Kristus. Nah, ini yang akan kita bahas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kadangkala kita melihat ada orang-orang yang seperti begini ya, penampilan luarnya itu betul-betul terlihat sebagai seorang yang apa itu namanya, orang yang
kelihatan sekali melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, mereka terlibat di dalam pelayanan, begitu. Mereka bahkan pernah berkhotbah di antara komunitas kita sebagai orang percaya di dalam persekutuan doa, di dalam komunitas kecil, kelompok kecil kita, ya. Tetapi satu hari kita kaget sekali melihat kehidupan mereka pada waktu menghadapi persoalan, pada waktu mereka menghadapi konflik di dalam jemaat, ataupun tatkala mereka digempur dengan berbagai macam musibah penderitaan, ataupun bisnis mereka gagal, ataupun mereka menghadapi situasi yang sulit dalam rumah tangga, mereka cenderung bercerai, mereka cenderung meninggalkan gereja, mereka mulai tidak aktif lagi di dalam pelayanan mereka dengan berbagai macam alasan yang logik, yang rasional, mereka mulai mengundurkan diri dari pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya akan tunjukkan ya mengapa hal itu bisa terjadi, ya. Nah, seorang Kristen yang asli dengan seorang Kristen yang tiruan atau imitasi itu, saya ingin menunjukkan di dalam beberapa contoh yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita lihat yang pertama sekali, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini adalah orang Kristen yang kita sebut bagaimana dia membangun kehidupan imannya. Mari kita membaca di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27 sebagai lanjutan dari yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-21, ya. Dalam ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Akhir-akhir ini kita tidak terlalu senang dengan pengkhotbah, dengan orang yang berbicara atau seorang guru Injil. Kalau dia mengatakan betapa bodohnya kita. Kita menganggap orang itu tidak punya etika, tidak punya kesantunan di dalam berbicara. Tetapi saudara, saya pikir Anda perlu merujuk pada firman Tuhan. Yesus berkata kepada seorang muridnya, iblis mundurlah kamu ke belakang. Ya, di dalam Kisah Para Rasul menegur seorang penyihir yang terkenal pada masa itu. Ya, hatimu penuh dengan empedu pahit. Ya, saudara, kita tidak bisa membatasi pekerjaan Roh Allah kalau seorang pemimpin itu berbicara dengan keras. Tidak dalam rangka bukan karena dia tidak punya etika, tetapi dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti orang tua menegur anaknya. Ya. Jadi kalau misalnya guru menegur muridnya, ya. Saudara mesti memahami, kenapa kamu bodoh sekali melakukan perbuatan yang tidak berfaedah ini? Ya. Jadi jangan sampai saudara menghakimi pemimpin saudara, guru saudara, orang tua saudara hanya karena dia marah. Tapi marahnya untuk menunjukkan kebaikan. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengatakan orang yang bodoh. Apakah kita harus menggantikan orang yang tidak bijak? Kok rasa-rasanya saudara lebih pintar daripada Tuhan ya? Sampai khotbah saja, sampai firman Tuhan aja menyampaikan kebenaran, mesti mengikuti kebijakan saudara. Rasanya saudara itu atau kita itu lebih pintar daripada firman Tuhan. Mari dengan rendah hati mendengar firman,
supaya firman ini bisa mengubah kehidupan kita. Firman ini adalah mulutnya Allah. Saudara baru hidup beberapa tahun dan dengan pengetahuan yang terbatas. Tidakkah kita dengan rendah hati mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa mengalami perubahan? Saudara-saudara, kita lihat di sini ada dua orang yang membangun rumah yang kelihatannya sama. Ya, dua-duanya sama-sama megah, sama-sama berdiri dengan baik. Tapi yang membedakan saudara-saudara adalah fondasi. Ya. Satu dibangun di atas dasar pasir dan yang satunya dibangun di atas dasar batu. Nah, inilah gambaran daripada kekristenan imitasi dan kekristenan yang original, yang asli. Saya mau katakan tampak luarnya boleh saja kelihatan sama. Tetapi yang membedakan mereka adalah dasar di mana mereka membangunnya. Nah, ini titik persoalannya, saudara-saudara. Ya, bisa saja kita bisa melihat rumah yang dibangun di atas dasar pasir itu tampak begitu megah dengan ruangan-ruangan yang luar biasa. Tetapi nanti yang membedakan pada waktu badai itu datang, itu akan menyingkapkan kualitas pekerjaan daripada kedua pemilik rumah itu. Jadi saudara-saudara, bukan saatnya kita itu memperlihatkan atau membuktikan, saya ini seorang Kristen yang sungguh-sungguh, ya, seorang Kristen yang baik, begitu. Tetapi nanti akan dibuktikan pada waktu kita menghadapi persoalan, ya. Apakah fondasi rumah kita itu berisi atau tidak berisi? Dasarnya itu adalah pasir yang mudah sekali sebuah bangunan itu digoyahkan. Apa itu pasir? Pasir adalah segala sesuatu yang saudara bangun tidak di atas dasar Kristus. Dan fondasi pasir ini adalah sesuatu yang mudah berubah-ubah, tidak seperti batu karang tadi yang teguh berdiri. Kalau saudara mendasari hidup pada filosofi, pada filsafat ajaran manusia, pada apa yang dibanggakan oleh manusia pada tren masa kini, kekayaan, kemasyuran, kedudukan saudara, atau status sosial saudara, itu tidak menunjukkan bahwa saudara adalah seorang Kristen yang sejati. Sejatinya orang Kristen itu nanti pada waktu dia menghadapi badai kehidupan. Tatkala dia menghadapi gesekan dengan teman-teman seimannya, tatkala dia digempur dengan berbagai macam persoalan, tatkala terjadi konflik dengan pasangan, dengan orang tua, dengan mertua, dengan ipar. Apakah saudara tetap beribadah kepada Kristus, memilih hidup dengan Tuhan, berdiri teguh, atau saudara menjadi orang yang pada akhirnya terhempas, terhilang? Itu sebabnya penting sekali. Bukan sekedar kita bisa, mencuplik, mengambil satu dua ayat yang kita sukai, tetapi kita tidak mempunyai kedalaman, pengertian firman secara menyeluruh. Begitu. Kita hanya mengutip ayat-ayat yang kita sukai. Dan kita tidak pernah memahami firman secara menyeluruh. Begitu. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi, hanya sekedar saudara tahu bahwa, misalnya saudara melihat saudara melihat bahwa kursi itu adalah punya kekuatan untuk diduduki. Saudara melihat strukturnya begitu bagus dan cerita orang mengatakan bahwa kursi itu begitu bagus. Tapi kalau saudara tidak pernah menduduki, saudara kan tidak pernah mengalami. Ada banyak orang Kristen yang percaya pada firman. Seperti orang Farisi. Dia percaya pada perkataan Musa. Dia percaya kepada Taurat. Tapi orang-orang ini tidak pernah menghidupi firman itu. Sehingga dia menjadi seteru daripada Injil, daripada perkataan firman Tuhan. Ya. Jadi, saudara, hati-hati
ada banyak orang yang bangga begitu, ya. Kalau kita lihat itu di dalam ayat yang ke-23, kalau Anda perhatikan di dalam ayat 23, dia berkata begini, Yesus berkata begini, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi hati-hati sekali saudara, seringkali kita itu membanggakan gitu kekristenan kita. Tetapi pada akhirnya kita kok nggak dikenal oleh Tuhan gitu. Kenapa? Karena kita melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan firman. Tadi dalam ayat pembuka kita sudah membaca, dari buahnya lah kamu akan mengenal. Ya, jadi ini hal pertama yang saya mau tekankan pada saudara. Saudara lebih menampilkan performa saudara menjadi orang Kristen itu pada hari ini dilihat daripada apa? Sukses secara materinya gitu. Penampilan luarnya wow. Apalagi sekarang kita tuh punya, di negeri kita itu sekarang sedang rame tentang budaya flexing, budaya pamer gitu. Pencapaian-pencapaian kita itu, liburan kemana kita itu kita foto dalam rangka kita untuk menunjukkan nih loh kita sukses. Gitu. Ya. Kebanggaan kita itu bukan Kristus. Mungkin kita baru saja membeli tiket konser yang mahal begitu dengan harga jutaan rupiah. Dan itu kita mempunyai sebuah pride gitu, sebuah kebanggaan gitu. Ya. Tetapi kita tidak mempunyai pondasi kehidupan yang dibangun di atas dasar Kristus. Sehingga pada waktu badai datang, kita begitu rapuh sekali. Nah, ini kekristenan yang imitasi, kekristenan tiruan, bukan kekristenan yang sejati. Yang kedua yang saya mau sampaikan pada belajar kebenaran pada hari ini adalah saudara-saudara, jalan mana yang saudara lewati. Yuk, kita baca ayatnya di dalam Matius 7, ayat yang ke-13, kita scroll ke atas, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Firman Tuhan mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak. Saudara, secara jujur kita ini dalam hidup selalu memilih jalan yang mudah. Kehidupan yang mudah. Kita tidak pernah mau melalui jalan-jalan yang sukar. Apalagi generasi Z zaman sekarang, generasi milenial zaman sekarang. Selalu memilih jalan-jalan yang instan. Kita mengenal ada kopi instan, ada mie instan, ada masakan-masakan yang instan. Dan kita lebih memilih sesuatu yang sifatnya instan. Tidak pernah mau melalui proses. Kalau bisa kita nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah, lantas kita nembak saja ijazah. Ya, tiba-tiba kita sudah lulus, tiba-tiba kita sudah bergelar, tetapi kita tidak mempunyai bobot. Hari ini ada banyak orang Kristen yang kelihatannya tampil dalam pelayanan, aktif dalam kepanitiaan, ikut di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi tidak mempunyai bobot rohani yang dalam, yang seperti saya katakan tadi dalam hal pertama, mereka nggak mempunyai hubungan dengan Tuhan, tidak punya kedalaman firman Tuhan. Mereka hanya sekedar tahu 1-2 ayat, terus berani berkhotbah. Kemudian ada orang yang rajin baca buku-buku filsafat, buku-buku dunia ini, tapi nggak rajin membaca firman. Jadi mereka lebih apa itu namanya, memenuhi akal budi mereka dengan pengetahuan dunia yang kebenarannya itu selalu dibatalkan oleh orang lain. Artinya apa? Kebenarannya itu relatif. Nah, firman Tuhan itu adalah kebenaran yang tidak bisa dikatakan relatif. Itu adalah kebenaran yang betul-betul hakiki, mutlak. Tidak perlu dihipotesa, tidak perlu dibuktikan. Buktinya apa? Itu berlaku sepanjang zaman, sudah dibuktikan. Semua berubah-ubah, pengetahuan yang satu atau seorang penemu yang satu, ya, dibatalkan nanti oleh pengetahuan atau oleh penemu yang lainnya begitu. Jadi itu relatif. Tetapi yang namanya firman itu dibuktikan oleh waktu. Ya. Dia adalah perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah sesuatu yang benar.
Nah, saudara-saudara, di dalam hidup ini kita mempunyai dua pilihan. Jalan mana yang saudara pilih? Yang lebar atau yang sempit? Yang lebar itu selalu menarik banyak orang. Alkitab mengatakan bahwa banyak orang lebih memilih kepada jalan yang lebar. Perhatikan, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang masuk melaluinya. Kita ini kan sekarang memilih jalan-jalan yang tren ya, jalan-jalan yang nyaman gitu. Tetapi jalan-jalan yang dikatakan ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Tapi perhatikan ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan ternyata di situ didapati sedikit orang yang mendapatinya. Jalan kebenaran itu tidak populer. Bukan sesuatu yang tren. Nah, kita sudah diajar bahwa hidup ini harus mengikuti suara yang terbanyak. Suara yang terbanyak itu adalah suara Tuhan katanya. Saudara, kita harus belajar pada waktu Musa mengutus 12 pengintai. Ya, 10 pengintai itu mengatakan kita tidak bisa mengalahkan orang-orang Kanaan yang raksasa itu. Tapi 2 yang minoritas mengatakan dengan Tuhan kita akan masuk, kita akan mengalahkan mereka. Dan rakyat bangsa Yahudi pada waktu itu lebih memilih perkataan 10 yang lebih dominan. Tapi mereka tidak mengikuti statement atau pernyataan dari 2 orang yang minoritas. Apa yang terjadi? Bagian terbesar daripada orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, tidak ada satupun yang masuk. Ya, kenapa? Karena mereka lebih percaya kepada yang majority, yang mayoritas. Mana yang saudara pilih dalam kehidupan ini? Jalan yang mudah atau jalan yang sukar? Ya, kita harus belajar, saudara. Nah, sebagai contoh di dalam ajaran Yesus tentang doa yang kita baca di dalam Matius 6 ayat 5 dan 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara, yang ada di sini bukanlah seseorang yang berdoa dan orang lain yang tidak berdoa. Keduanya tuh sama-sama berdoa. Tapi mereka berdoa untuk alasan yang berbeda. Yang satu berdoa untuk bisa dilihat orang lain. Ya. Jadi mereka apa itu namanya? Pamer gitu loh. Ini loh kekristenan saya. Dan yang satu mereka berdoa untuk didengar oleh Tuhan. Adalah mudah untuk membedakan antara orang yang berdoa dan datang ke gereja dan orang yang tidak. Tetapi bukan itu yang Yesus katakan. Yesus bertanya, mengapa kamu berdoa? Mengapa kamu ke gereja? Mengapa kamu melayani aku? Dan ini pertanyaan yang sangat sulit, saudara. Karena dari luar, kedua orang ini terlihat sama persis. Mereka berdua itu berdoa. Mereka berdua ada di gereja. Tetapi di dalam diri mereka sangat berbeda. Mereka mentaati Tuhan karena alasan yang sangat berbeda. Dan yang sangat mengejutkan adalah Yesus berkata bahwa ada banyak orang ke gereja karena alasan yang salah. Ada banyak yang memilih untuk masuk ke dalam jalan yang lebar, jalan yang luas. Ada banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang percaya karena alasan yang salah. Kita mencari sesuatu waktu kita datang kepada Tuhan. Kita mencari keuntungan. Seolah-olah kita berkata begini, kalau saya mengikuti Kristus, keuntungan apa yang saya terima? Saudara mencari Tuhan atau mencari kekayaan dari Tuhan?
Saudara mengikuti Tuhan atau saudara memanfaatkan Tuhan? Anda bisa bayangkan, ada teman-temannya Daniel pada waktu mereka harus masuk di dalam penghukuman daripada raja pada masa itu. Mereka bisa berkata begini loh, seandainya Tuhan tidak menolong kami, kami tetap akan mengikuti Tuhan. Dan saudara tahu, pada waktu mereka masuk di dalam tempat penghukuman yang sangat mengerikan itu, iman mereka itu tidak membebaskan mereka dari penghukuman. Mereka masuk, tetapi dari iman mereka, justru mereka melihat penyelamatan Tuhan. Jadi mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak jadi undur. Nah ini yang saya mau katakan saudara, ada banyak orang dalam hidup ini mau mengikuti Tuhan melewati jalan-jalan yang mudah. Misalnya begini, kalau semuanya baik-baik saja, kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi nanti kalau kita mengalami seperti keluarga cemara, yang tadinya di atas, tiba-tiba ekonomi kita rontok. Kita mengalami seperti Ayub. Ada banyak orang mengatakan, tidak mungkin karena Kristus sudah naik ke sorga, dan tidak mungkin murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan akan mengalami penderitaan lagi. Sampai lupa loh saudara. Setelah Yesus naik ke sorga itu, murid-murid Tuhan itu banyak sekali mengalami penganiayaan. Bahkan dalam sejarah pada waktu kekaisaran Roma itu di bawah pemimpin Kaisar Nero, ada begitu banyak orang Kristen itu dikejar, dibunuh, dihancurkan. Bahkan pada waktu kekaisaran itu berubah menjadi baik, kekristenan itu menjadi agama negara. Orang Kristen menjadi Kristen karena harus menjadi Kristen. Jadi tanpa melalui proses yang namanya pertobatan lagi. Dan saudara tahu, kekristenan itu tidak lagi melalui proses yang sulit, tetapi yang mudah. Dan Anda lihat, semenjak hari itu, kekristenan mengalami masa kegelapan yang panjang sekali. Kualitas hidup orang Kristen bukan lagi berdasarkan pertobatan. Bukan lagi menjadikan Yesus itu menjadi penguasa tunggal sebagai Tuhan begitu. Tapi mereka sekedar menjadikan kekristenan menjadi agama. Dan hari ini saudara tahu, seperti di Inggris saja, dalam beberapa waktu ini gereja mengalami penutupan sebanyak 500 gedung gereja. Dan beberapa gereja itu sudah dibeli oleh agama lain untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Bahkan saya beberapa minggu yang lalu berada di sebuah kota kedua di negara Serbia. Itu negara yang boleh dikatakan 85% adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus. Tetapi pada waktu saya datang dalam sebuah gereja yang besar, yang datang dalam kebaktian itu tidak lebih daripada 20 orang. Dalam gereja yang bisa muat begitu banyak orang. Dan itu merupakan gambaran daripada gereja-gereja di Eropa. Orang menyebut dirinya Kristen tetapi tidak lagi menjadi orang yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Mereka menjadi orang yang mundur. Kemudian kita lihat tanda-tanda yang selanjutnya, rumah tangga mereka mulai kawin cerai. Mereka tidak hidup di dalam sakralnya pernikahan. Mereka mulai living together begitu. Mereka mulai menerapkan nilai-nilai yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Tapi mereka masih pakai kalung salib. Kota mereka masih dipenuhi dengan gereja-gereja. Mereka masih memakai kepercayaan-kepercayaan Kristen, tetapi mereka tidak lagi hidup di situ. Nah ini yang saya bilang Kristen palsu, Kristen imitasi, Kristen tiruan. Jadi saudara harus betul-betul bisa mengerti. Dan yang terakhir pada hari ini saudara-saudara, seperti yang tadi saya bacakan dalam pembukaan, dalam Injil Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23. Dari buahnya lah. Jadi saya mengatakan, saudara, apa yang sekarang dilihat oleh orang pada akhir zaman ini? Bedakan antara karunia, karisma, dengan karakter. Yang dipentingkan Tuhan itu bukan saudara mempunyai karunia-karunia yang hebat, saudara mempunyai kekayaan, status sosial, ya, kedudukan yang hebat, popularitas yang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan karakter saudara? Simpson itu adalah seorang
Hakim seorang nabi yang hebat, dipakai Tuhan dengan dahsyat, punya karunia yang luar biasa, tetapi dia menjadi orang yang hobi main perempuan. Sehingga pada akhirnya dia harus mati dengan cara yang mengerikan. Dia kehilangan kekuatannya, ya, kehilangan karunianya, matanya menjadi buta, tangannya dirantai, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhir hidup seseorang Kristen itu akan terlihat. Jadi kita jangan kagum dulu kalau hari ini kita di atas. Ya, ada banyak orang mengatakan bahwa film Keluarga Cemara itu tidak akan terjadi pada orang Kristen. Saudara lihat sekarang orang Kristen di Ukraina, karena negaranya dibom oleh Rusia. Bukan saja gereja yang hancur, tetapi tempat-tempat rumah, tempat kediaman mereka pun hancur, tempat usaha mereka pun hancur. Tiba-tiba mereka mengalami kesusahan di dalam menjalani kehidupan. Mereka sulit mengalami kebebasan. Saya tanya, apakah mereka bukan orang Kristen? Saudara-saudara kita di negeri ini juga masih banyak menghalangi masalah, begitu loh. Pandemik 3 tahun itu bisa menyisakan membuat usaha-usaha banyak orang di negeri kita ini menjadi hancur. Anda lihat banyak supermarket, banyak tempat-tempat makan, tempat-tempat usaha yang tadinya begitu hebat, pabrik-pabrik yang begitu hebat, tiba-tiba mengalami penurunan yang drastis. Karyawannya bukan hanya dirumahkan, tetapi harus di PHK. Semua itu bisa terjadi. Nah, pertanyaan, saudara punya daya tahan nggak? Atau saudara mulai marah, kecewa? Ada banyak orang Kristen sekarang rame-rame tidak mau lagi kebaktian secara onsite. Tapi mereka kebaktian secara online. Padahal firman Tuhan mengatakan, janganlah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tidak datang dalam ibadah. Gereja mula-mula mereka ibadah tiap hari loh, saudara. Mereka bertemu bersama dari rumah ke rumah. Sekarang kita dengan berbagai macam alasan, karena COVID, karena apa, yang sebetulnya karena kemalasan, kita tidak lagi ibadah secara onsite. Tapi kita ibadah secara online dengan berbagai macam alasan yang masuk di akal lah. Saya tidak ingin mempersoalkan itu. Tapi kualitas kekristenan kita memperlihatkan bahwa buah kita itu buah yang sangat menyedihkan. Bahkan kita hari-hari ini sudah mulai menjadi orang yang ke gereja sewaktu-waktu, tapi buahnya itu menjadi jahat. Perhatikan di dalam ayat yang dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Ya. Di situ dikatakan jelas dari ayat yang ke-22. Pada hari terakhir orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kita kan kagum lihat orang-orang yang tadinya dipakai Tuhan, aktif dalam pelayanan, memenangkan jiwa dan segala macam. Tapi di akhir hidup mereka, mereka tidak mengakhiri hidup mereka dengan baik. Yang dulunya aktif, sekarang mereka mundur. Mereka tidak punya beban apa-apa untuk melayani Tuhan. Mereka sekarang sibuk mencari keuntungan, kesenangan-kesenangan dunia. Dalam ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Seringkali pelajaran anugerah itu membuat kita berpikir bahwa kalau saya sudah terima keselamatan, saya nggak punya tanggung jawab apa-apa. Ya, kita lupa dengan kalimat kerjakanlah keselamatanmu, ya, dengan gentar, dengan kesungguhan begitu. Kita berpikir bahwa kalau sudah selamat, sekali selamat kita selamat, terus kita udah nggak punya tanggung jawab apa-apa lagi. Kenapa saudara nggak mengatakan yang lebih hebat lagi, karena saudara sudah diberikan anugerah belum menjadi orang yang luar biasa, saudara nggak perlu bangun pagi, saudara nggak perlu kerja keras, saudara bersantai-santai saja, nggak perlu masuk sekolah, nggak perlu ikut ujian, dan nanti saudara akan jadi orang hebat. Coba pikirkan hal itu. Ya. Jadi jangan sampai saudara berpikir karena saudara sudah diselamatkan, sehingga semua perjanjian Tuhan akan datang pada diri saudara dengan saudara tidak melakukan apa-apa. Hidup itu bisa berubah. Orang yang saudara cintai tiba-tiba bisa meninggalkan saudara. Perubahan yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Kita tadinya sehat, tiba-tiba kita bisa mengalami penurunan dari segi kesehatan. Paulus mengatakan dengan jelas di dalam suratan Korintus bahwa kemah yang kita diami sementara ini
akan semakin berkurang-kurang. Artinya apa? Tubuh kita ini akan bisa berubah menjadi renta. Mata menjadi kabur, rambut menjadi putih, kulit menjadi keriput. Kekuatan kita yang tadi begitu luar biasa mulai menyusut dengan bertambahnya usia kita. Itu adalah hal-hal yang wajar. Kita bisa mengalami seperti yang Paulus katakan, ada duri di dalam daging. Kita bisa mengalami kesakitan. Coba taruh duri dalam daging saudara. Taruh jarum pentul, tusukan dalam daging. Kan pasti ada rasa sakit. Itu maksudnya demikian. Jadi wajar-wajar saja. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah respon kita. Apakah kita bisa mengucap syukur? Nah ini, kualitas kekristenan kita itu diuji begitu. Jadi jangan sampai kita bangga melihat pohon kita yang rindang, pohon kita yang teduh dan sejuk. Tapi pertanyaannya, buah apa yang dihasilkan? Dan pohon itu tidak pernah bisa menikmati buahnya sendirian. Kalau sampai pohon menikmati buahnya sendirian, itu sudah menjadi pohon monster. Dikatakan kalau pohon itu berbuah, maka burung-burung akan bisa menikmati. Hidup saudara yang berbuah itu akan selalu bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, belajarlah kita untuk menjadi orang yang lebih mementingkan buah kebaikan, kesetiaan, seperti dikatakan dalam kitab Wahyu. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dan seorang pemenang adalah orang yang dipanggil, orang yang dipilih, dan orang yang setia. Kesetiaan itu teruji, saudara. Dan di dalam firman Tuhan, Yesus berkata, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Jadi ini adalah masa penantian. Jadi Kristen itu bukan mudah seperti yang saudara bayangkan. Kekristenan itu harus memulai dengan sungguh-sungguh dan mengakhiri juga dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan. Nah, kita melihat di dalam firman Tuhan itu berkata begini, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini apa artinya? Ini bukan berarti bahwa mereka tidak mentaati hukum Tuhan. Mereka sibuk melayani Tuhan loh, saudara. Mereka melakukan hal yang baik. Tapi mereka melakukan hal yang baik dengan alasan yang salah. Mereka sungguh-sungguh di dalam pelayanan, aktif dalam kepanitiaan gereja pada mulai memimpin kelompok kecil. Ya. Tapi mereka melayani Yesus bukan untuk Yesus, tetapi untuk apa yang Yesus dapat berikan kepada mereka. Kalau kira-kira di dalam pelayanan gereja itu bisa mendatangkan keuntungan buat mereka. Hari ini ibadah nih saudara-saudara ya. Dalam ibadah, kita selalu memilih musik, memilih nyanyian yang kira-kira membuat bahasa kita, yang bisa membuat hadirat Tuhan itu turun. Padahal yang kita maksudkan adalah supaya itu menyenangkan daging kita, membuat suasana hati kita itu menjadi nyaman gitu. Kita memilih lagu, kita beribadah, memilih musik, yang tujuannya adalah membuat kenyamanan dalam diri kita. Padahal kita nyanyi, kita menyembah, kita menggunakan musik itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Makanya sekarang kita itu tidak betah dengan komunitas yang kecil, tapi kita senang di tengah keramaian. Karena di situ kita bisa bersembunyi di tengah ribuan orang tanpa kita mempunyai pertanggungjawab. Kita nggak punya hubungan dengan siapa-siapa. Kita bersembunyi. Rasanya kita sudah bangga begitu. Ya. Nah, saudara lihat. Ya. Jadi di sini kita tidak bisa melihatnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Yunani. Orang-orang ini mengulangi pertanyaan, bukankah kami, sampai 3 kali. Kami melakukan ini untukmu, bukankah kami melakukan ini untukmu? Kami berhak untuk menerima pemberianmu. Ya. Beri apa yang pantas kami terima. Inilah sebabnya mengapa mereka adalah pembuat kejahatan. Kekristenan mereka bukanlah tentang Tuhan. Kekristenan mereka adalah tentang mereka, kemuliaan pribadi mereka. Saya akan menjadi orang Kristen yang baik sampai Tuhan akan memberikan apa yang aku inginkan. Jadi kalau dia melihat di dalam gereja, gembala, pemimpin tidak bisa menuruti keinginan mereka, mereka akan tersinggung. Mereka akan keluar, akan cari gereja lain begitu. Jadi kesetiaan itu tidak lagi menjadi fondasi dalam hidup kita.
Kalau pernikahan itu juga tidak memberikan kenyamanan, ya, istri tidak tunduk pada kita, suami tidak bisa mengerti kita, lantas kita memilih jalan untuk berpisah, cerai baik-baik seperti yang diungkapkan oleh seorang artis. Kami berpisah dengan keadaan baik-baik. Nggak ada orang cerai dengan keadaan baik-baik, itu nggak ada. Begitu. Hanya karena pertengkaran saja, hanya karena sering konflik, tiba-tiba mereka memilih untuk berpisah. Di situ kita lihat bahwa kualitas kesetiaan kita itu rendah sekali. Jadi bagaimana kita bisa membedakan antara Kristen yang sesuai dengan firman, Kristen sejati dengan Kristen imitasi ini? Ya, dari buahnya. Jangan melihat karunia yang hebat. Mungkin kita lihat secara penampilan harta mereka, mereka hebat begitu. Ya, ada banyak orang yang hidupnya nggak benar, melakukan penipuan, mereka bisa punya harta yang hebat begitu. Sementara orang yang jujur, mereka menolak untuk menyogok sana-sini segala macam, sehingga mereka tidak mendapatkan tender. Itu kan ujian saja. Tapi yang penting, saudara, kalau Anda hidup benar di dalam Tuhan, nanti Tuhan juga akan memberikan buah yang sehat, buah yang baik. Ya, jadi Anda perlu belajar untuk mementingkan buah. Buah itu apa sih? Dalam Galatia 5, 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Coba lihat bagaimana, saudara. Apakah kita punya penguasaan diri? Begitu. Ya. Jadi kita bisa memalsukan karunia. Kita bisa berlindung di bawah kehebatan materi kita, kedudukan kita, status sosial kita. Tapi kita nggak bisa memalsukan buah. Buah itu berasal dari dalam keluar. Jadi kita tidak dapat menghasilkan buah yang baik kalau kita kosong di dalam. Jadi buah yang baik itu selalu timbul dari kepenuhan di dalam. Kita menghasilkan buah yang baik karena kita sehat di dalam. Nah, inilah perbedaan antara Kristen yang asli dengan Kristen imitasi. Jadi Kristen palsu dari luar ke dalam. Ya, jadi yang ditampilkan, yang dipentingkan itu adalah karunia, penampilan luar gitu. Ya, tetapi Kristen yang asli itu dari dalam keluar. Perhatikan, Kristen imitasi mengatakan, saya telah melakukan banyak hal untuk Yesus. Itu sebabnya itu menjadi dasar untuk supaya Tuhan memberikan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka selalu bertanya, upahnya apa? Kenapa saya tidak dihormati? Kenapa saya tidak ditolong? Gitu. Begitu mengalami gesekan, begitu mengalami doa yang tidak jawab, mereka kecewa dengan Tuhan. Mereka lantas memilih untuk tidak setia. Tapi kekristenan yang asli berkata, Yesus telah melakukan segalanya untukku. Dan sekarang aku memberikan hidupku untuk senantiasa melayani Tuhan. Jadi lihat, dua-duanya sama-sama kelihatannya sama gitu. Tapi berbeda di dalam. Yang satu berasal dari kekosongan di dalam, tetapi yang satu berasal dari kepenuhan di dalam. Yang satu mengetahui banyak tentang Kristus, tetapi yang satunya lagi dikenal oleh Kristus. Ujian utama dari kekristenan itu bukan seberapa kayanya saudara, seberapa berkarunianya saudara, seberapa berkarismanya saudara, tetapi buah. Apakah Anda sabar? Apakah Anda rendah hati? Apakah Anda orang yang setia? Apakah Anda orang yang mengampuni? Ya? Atau Anda menjadi orang yang mudah tersinggung, menjadi orang yang dendam? Ya. Saya menulis quote dalam beberapa waktu yang lalu. Dunia nggak melihat kekayaan, popularitas, status sosial saudara. Tetapi yang dunia butuhkan adalah bagaimana saudara memperlakukan orang lain tatkala saudara diperlakukan tidak baik oleh mereka. Menjadi terang itu adalah memperlihatkan perbuatan baik saudara. Perbuatan baik itu bukan mengasih nasi bungkus, membagikan kepada orang-orang miskin. Tapi sikap kita pada waktu kita diperlakukan tidak baik, itu menjadi ujian kita. Seperti firman Tuhan dalam suratan Petrus, tatkala dia dicaci, dia tidak balas mencaci. Tatkala dia dilukai, tatkala dia disakiti, dia tidak menjadi dendam. Dan dia mengampuni. Nah inilah saudara-saudara,
yang saya ingin saudara belajar dari sesi belajar kebenaran pada hari ini. Sedalam apa kualitas kekristenan saudara? Saudara Kristen yang asli atau Kristen yang imitasi? Ya, Kristen yang asli itu dilihat dari kedalamannya. Kristen yang imitasi itu kelihatan luarnya, performnya bagus, tetapi dalamnya kosong. Sehingga tatkala nanti menghadapi badai ujian yang luar biasa, Kristen yang palsu ini akan roboh. Ya, mudah melarikan diri, mudah terhilang. Doa saya menyertai saudara, dan saya berharap Anda menjadi orang Kristen sejati. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah belajar kebenaran tentang Kristen imitasi dan Kristen sejati. Biarlah kami menerima penjelasan yang benar. Di manakah posisi kami? Menjadi orang Kristen yang bangga dengan karunia, dengan kehebatan, materi yang luar biasa, tetapi kami senang sekali melakukan yang jahat, yaitu kami dendam pada orang lain, kami menjadi orang yang tidak gampang ditegur, kami menjadi orang yang tidak lagi rendah hati, kami tidak lagi menjadi orang yang sabar, kami tidak lagi menjadi orang yang setia, sehingga buah roh itu tidak ada di dalam hidup kami nggak punya penguasaan diri. Atau kami menjadi orang Kristen sejati yang diproses seperti Daniel dengan teman-temannya, seperti Yusuf, seperti Daud, seorang raja yang sebetulnya bisa saja membunuh anaknya, yang berontak. Dia bisa melakukan yang jahat pada orang-orang yang menjahati dia. Seperti Stefanus yang tatkala dirajam, dia lebih memilih untuk mengampuni. Seperti Tuhan Yesus yang menjadi contoh, seperti murid-murid Tuhan yang lain di tengah aniaya yang luar biasa, mereka tetap setia dan mereka mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Ajari kami sekarang menjadi orang Kristen yang bukan mementingkan karunia, mementingkan tanda-tanda duniawi, tapi kami menjadi orang Kristen sejati yang mementingkan buah yang benar, buah yang baik. Kami mengeluarkan buah roh seperti dalam Galatia 5 itu, Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang luar biasa. Berkati setiap kami dan setiap kami yang mengikuti pelajaran pada hari ini. Diberkati Tuhan. Dan setiap kami mengalami perubahan. Dan kami-kami yang mulai tidak setia, kami-kami yang menjadi Kristen yang imitasi, Kristen yang palsu, menjadi Kristen yang hanya mengikuti Yesus, bukan karena ingin menyenangkan Yesus, tetapi ingin mencari untung daripada mengikuti Yesus. Biarlah kami bertobat, Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, buat anak-anak kami, buat teman-teman kami. Biarlah semua menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, doa saya menyertai saudara. Sampai jumpa di dalam program Belajar Kebenaran pada waktu yang akan datang. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang